Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran ketiga, masih pada subtema 2, pemimpin idolaku. Pada pembelajaran ketiga, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, silahkan teman-teman buka buku siswa halaman 73. Di situ ada bacaan tentang kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Nah, di situ Pak Weli sebagai kepala sekolah, dia berasal dari daerah timur. Dia bekerja di daerah Jawa. Meskipun demikian, namun semangat Pak Weli tetap bersemangat dalam membangun generasi bangsa. Nah, Pak Weli ini ketika berada di sekolah tempat beliau bekerja itu mengalami kesulitan. Salah satunya seorang siswa yang ingin mengikuti perlombaan pidato tidak memiliki dana yang cukup untuk memberangkatkan dia untuk mengikuti lomba pidato. Nah, Pak Weli ini tidak patah semangat. Dia mengumpulkan banyak orang, kemudian dia melelang hasil dari lelang tersebut itu digunakan untuk memberangkatkan siswanya. Nah, teman-teman, setelah kalian membaca, yuk kita diskusikan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Tentunya karena memiliki sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah, dan dalam mengambil tindakan, mampu meningkatkan persatuan di kalangan murid dan guru. Nah, kemudian, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Tentunya sudah, karena ditunjukkan dengan tidak membeda-bedakan asal-usul dari muridnya, sehingga antar murid timbul kebersamaan dan rasa persatuan. Nah, seorang pemimpin ini tentunya dia sangat berperan untuk menyatukan keberagaman yang berada di tempat kerjanya. Di sini Pak Weli adalah di sekolah. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan nomor 3, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Apa sih nilai-nilai kerakyatan tersebut? Nah, tentunya sudah dibuktikan dengan kemampuannya mengetahui karakter masing-masing siswanya. Kemampuan mengetahui karakter ini hanya bisa diperoleh jika sudah menyatu dengan murid-muridnya. Nah, selain itu mampu menggalang semua unsur pendidikan atau sekolah, baik itu murid, guru, kepala dinas, camat hingga bupati, untuk bersama-sama memecahkan masalah. Nah, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Karena kepala sekolah ini mengetahui kemampuan Sudin. Selain itu, Sudin juga dia suka membaca, percaya diri, serta komunikatif. Nah, karena kepala sekolah juga ingin Sudin memperoleh pengalaman yang berharga dengan diikutkan dalam lomba pidato di kota. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Sikap merakyat atau turun ke bawah, kreatif, penuh ide, peduli dengan siswa-siswanya, rela berkorban, mampu menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan siswa, dan pantang menyerah. Nah, teman-teman harus bisa meneladani ya. Nah, apa yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat mengikuti kompetensi? Itu mendapatkan dana yang cukup ya,
yang diperoleh melalui pelelangan pisang. Kemudian pembelinya itu tentunya para bapak dan ibu pejabat di daerah tersebut. Nah, bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Tentu hubungannya sangat baik dan akrab. Ini digambarkan dengan para pejabat tinggi tersebut mau menghadiri undangan dan mau mengikuti pelelangan. Padahal para pejabat tersebut merupakan orang-orang yang sangat sibuk. Berarti hubungan antara Pak Sudin dengan para pejabat ya itu sangat baik, sehingga kalau para pejabat diundang tentunya akan merasa tidak enak kalau tidak menghadiri, kalau para pejabat ini memiliki hubungan yang baik. Nah, untuk selanjutnya kita analisis ya. Apa sih nilai-nilai sila keempat Pancasila dan penerapannya dalam sehari-hari? Tadi teman-teman sudah membaca tentang kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Di situ Pak Weli sebagai kepala sekolah itu melakukan apa? Yaitu musyawarah atau mufakat untuk menyelesaikan masalah. Nah, apa ya kira-kira nilai-nilai Pancasila yang lain, khususnya di sila keempat? Nah, yang pertama, setiap warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga asas kekeluargaan ya itu digunakan ketika semuanya mendapati suatu permasalahan. Nah, melalui apa? Musyawarah dan mufakat. Kemudian yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan bersama. Karena setiap orang memiliki keinginan sendiri-sendiri, supaya mendapati mufakat kita harus mengutamakan segala kepentingan bersama. Nah, selain itu ada nilai-nilai yang lain ya, yaitu nilai-nilai dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, mengutamakan musyawarah. Yang ketiga, musyawarah itu untuk mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, yang terakhir, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai kebersamaan dan keadilan, serta persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, begitu. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Negara kita itu sangat menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Nah, bagaimana ya hubungan kita dengan negara lain? Negara kita itu selalu berusaha menjaga hubungan baik tentunya dengan negara-negara lain. Itu tercermin dalam setiap kerjasama ASEAN ya. Nah, teman-teman, kita sudah pernah belajar ya kerjasama negara Indonesia di negara-negara ASEAN di bidang politik ya dan di bidang ekonomi.
Nah, apa sih kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan? Yang pertama, pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Nah, dalam pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN ini, nantinya ada kerjasama tentang pemberian beasiswa kepada warga asing ataupun warga Indonesia yang bisa atau berhak mendapatkan beasiswa untuk belajar di negara lain. Nah, yang kedua, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Kemudian, yang ketiga, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Teman-teman ingin tidak mengikuti pertukaran antar pelajar? Kalau kalian suatu saat nanti ada kesempatan, kalian bisa mengikuti, asal kalian bisa mulai dari sekarang belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, kemudian apa sih kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial? Kita tadi sudah membahas di bidang pendidikan, sekarang kita membahas di bidang sosial. Nah, di bidang pendidikan maupun di bidang sosial, Indonesia ini sangat berperan ya. Nanti kita akan membahas peran-perannya. Nah, yang pertama kita bahas dulu kerjasamanya. Pertama yaitu pembentukan kelompok kerja ASEAN. Di bidang-bidang tertentu itu ada kelompok kerjanya sendiri-sendiri ya. Dari bidang ekonomi ada, bidang politik ada. Nah, itu selalu membentuk kelompok kerja. Nah, yang kedua, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Nah, Kota Tegal ikut nggak ya? Nah, kota-kota ASEAN ini biasanya kota-kota yang berada di wilayah negaranya itu mengajukan diri untuk mengikuti kota-kota ASEAN. Nah, seperti kota Bandung itu pernah mengikuti ya. Kemudian kota Jakarta juga pernah mengikuti. Nah, yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang ketiga, penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN ini terletak di kawasan yang rawan bencana. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini sekarang ini juga sedang dilanda bencana. Ada yang terkena banjir, ada yang sedang gunung meletus, di dekat daerah gunung meletus. Nah, itu negara kita termasuk negara di kawasan rawan bencana, sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan negara lain supaya apa? Supaya cepat dalam proses pemulihan setelah bencana. Nah, kemudian dalam bidang pangan, apa sih kerjasamanya? Yang pertama, penyediaan pupuk, diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya di daerah Palembang. Kemudian didirikan IRRI, International Rice Research Institute di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Yang ketiga, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Nah, kemudian apa sih peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN? Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN itu di bidang pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Teman-teman bisa melihat pada diagram di bawah ini. Sebenarnya Indonesia juga berperan dalam bidang politik, ekonomi, dan juga bidang yang lain. Nah, kita akan membahas di bidang pendidikan ya. Coba dilihat bersama-sama di bidang pendidikan ya. Apa sih perannya? Peran Indonesia itu mengimplementasikan ASEAN Credit Transfer System. Nah, yang kedua, pembentukan
56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, implementasi plan of action to implement the PNOM. Apa itu? Mohon maaf Ustazah ya. Implementasi plan of action to implement the Phnom Penh Declaration on the EAS Development Initiative, khususnya di bidang standarisasi mekanisme pengajaran, vokasional dan technical training, mobilitas pelajar dan interoperability mekanisme kualifikasi nasional dan regional. Kemudian implementasi inisiatif Asia Vision Group 2 ya, di antaranya rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Kalau pendidikan umumnya masih di tingkat perguruan tinggi. Nah, kemudian untuk bidang pangan. Pada bidang pangan, Indonesia memiliki peranan. Yang pertama, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan ASEAN. Kemudian, Indonesia menyepakati kerangka kerja ketahanan pangan terpadu ASEAN. Kemudian, Indonesia juga menyepakati rencana aksi strategis ketahanan pangan ASEAN. Nah, ini lebih ke ketahanan pangan. Kemudian di bidang sosial, apa sih peranannya? Pertama, mendukung pembentukan ACWC ya. ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, Komisi Perlindungan Wanita dan Anak-anak seperti Komnas HAM ya, untuk wanita dan anak-anak. Indonesia berperan aktif dalam pengembangan ASEAN Regional Risk and Vulnerability Assessment, menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Ambon Disaster Response Exercise tahun 2016. Nah, kemudian di bidang kesehatan menjadi ketua ASEAN Health Cluster One Promotion Healthy Lifestyle, menghasilkan dokumen program kerja ASEAN Health Cluster One yang akan menjadi acuan pelaksanaan berbagai kerjasama terkait promosi gaya hidup sehat hingga tahun kemarin ya, tahun 2020. Nah, kemudian menjadi wakil ketua ya, Senior Official Meeting of Health Development pada periode 2018-2019. Pada bidang pariwisata, yang pertama membuka pusat promosi ASEAN. Yang kedua, pertukaran berita di antara negara ASEAN. Ketiga, implementasi SOMRI, Senior Official Responsible for Information. Implementasi AMRI, ASEAN Minister Responsible on Information. Nah, teman-teman, demikian peran Indonesia dalam ASEAN di bidang pendidikan, pangan, sosial, pariwisata, dan kesehatan. Tentunya sampai sekarang Indonesia masih turut dalam peranan pada kerjasama ASEAN. Nah, kita masih pada pembelajaran 3. Sudin akan membuat pidato ya, karena akan mengikuti lomba pidato. Nah, untuk menulis teks pidato itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita tentukan rancangan atau konsep pidatonya terlebih dahulu. Pertama, menentukan maksud atau tujuan
pidato. Kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Kira-kira pidato itu akan disampaikan kepada siapa saja sih? Nah, itu perlu ya, karena di dalam pembukaan pasti ada ucapan salam pembuka dalam pidato. Di situ kita memberikan penghormatan kepada para hadirin. Kemudian, memilih topik pidato yang sesuai. Yang sesuai apa maksudnya? Yang sesuai dengan usia pendengar. Kalau usianya anak-anak, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang maknanya tidak bisa dipahami oleh anak-anak. Nah, kemudian membuat kerangka pidato. Kerangka pidato ini mulai dari salam pembuka, kemudian pendahuluan, inti, ya, penutup, dan salam penutup. Kemudian diuraikan secara detail, ya, diuraikan secara detail maksudnya isi dari pidato. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk membuat teks pidato. Teman-teman kan ada tugas untuk membuat teks pidato. Perhatikan langkah-langkah seperti yang dipaparkan di pembelajaran ini. Nah, bagaimana ketika kalian menuliskan langkah-langkah membuat teks pidato dengan baik, mengikuti langkah-langkah tersebut, tentunya pidato yang akan dihasilkan itu lebih bagus daripada pidato yang tidak dirancang atau direncanakan atau secara impromptu, karena kita tidak tahu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, bisa jadi yang disampaikan itu ada yang kurang atau tertinggal. Maka dari itu, untuk berpidato itu perlu adanya kesiapan. Nah, teman-teman, silakan kerjakan uji kompetensi 3 ya yang ada di lembar kegiatan siswa. Nah, itu ada di halaman 51. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 4. Menjaga pola makan pada masa pubertas. Di pembelajaran 4 ini, teman-teman akan belajar muatan IPA. Sudin ini dia akan mengikuti lomba pidato, sehingga dia harus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Nah, kenapa? Karena si Udin ini sudah pubertas. Nah, sehingga menghasilkan keringat yang lebih banyak ya. Jadi si Udin ini harus menjaga kesehatannya untuk bisa mengikuti lomba dengan baik, termasuk juga menjaga pola makan. Bagaimana sih cara menjaga pola makan ketika pada masa pubertas? Yang pertama, dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas. Makan makanan yang cukup ya dan bergizi, memiliki nilai gizi yang seimbang. Kemudian juga mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin, mineral, itu gizi yang seimbang ya, protein, karbohidrat, termasuk juga kadar makanan yang sehat dan halal ya. Kemudian pada buku siswa pada halaman 83 itu ada tips-tips cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Itu adalah tambahannya. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi? Pertama, membiasakan mengenakan pakaian dalam dari katun, karena katun ini bersifat menyerap keringat. Nah, juga supaya terhindar dari kelembapan pada lipatan kulit yang menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Nah, kemudian bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih setelah
dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Nah, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut, kemudian ganti setiap kali pembalut yang dipakai sudah terasa lembab. Nah, gantilah minimal 4 kali sehari ya. Kalian harus rajin-rajin dalam menjaga kebersihan. Nah, kembali lagi ya tentang si Udin. Si Udin ini ketika menyampaikan pidato ya, dalam teks pidatonya itu ada di halaman 85, itu harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Isi tujuan pidato itu harus sesuai. Kemudian setelah mengungkapkan tujuan, itu pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Nah, mengungkapkan tujuan ini disampaikan pada unsur pidato bagian pendahuluan. Di sini di pendahuluan, di unsur pendahuluan ini membicarakan tentang topik yang akan dibahas dalam pidato tersebut. Nah, sampaikan juga tujuan yang akan disampaikan. Nah, sekian dari Ustazah. Silakan kerjakan uji kompetensi yang ada di lembar kegiatan siswa, yaitu uji kompetensi yang keempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.